Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pembahasan hari ini tentang fardu-fardu, sunnah-sunnah yang makruh dan yang membatalkan tayamum. Furudut tayamum, fardu tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Di sini ada khilaf, teman-teman. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Kenapa sampai khilaf? Nanti setelah selesai pembahasan fardu baru kita bahas nanti. Oke? Ingatin nanti. Kenapa sampai 6? Kenapa ada yang mengatakan 7? Tapi musannif di sini mengatakan ada 5. Beliau memilih pendapat 5. Furudut tayamum khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Rukun yang pertama atau fardu yang pertama adalah memindahkan tanah. Ini wajib. Memindahkan tanah, ya. Maksud naqlut turab ini adalah memindahkan dia dari tempatnya. Atau seandainya selain di tempat yang biasa, ya kan? Kalau tempat biasa umpamanya ini ada tanah, lalu itu namanya naklun. Kalau di dalam bahasa lain kita lain dorbah, ya kan? Itu namanya naklun. Itu wajib hukumnya, ya kan? Maka tidak boleh kalau orang yang mentayamum kita, ya kan? Jika ditayamumkan muka saya gini, atau tidak sah. Mesti ada naklunnya dari perbuatan seseorang tersebut. Ya, baik naklun itu dari tanah, bahkan seandainya pun bukan dari tanah. Ya kan? Anggaplah badai tanah. Ada badai tanah. Ada badai pasir yang banyak debunya. Seperti itu, yang banyak debunya, ya, yang banyak debunya. Maka sah. Kita gini kan gitu kan? Lalu kita usapkan ke muka, lalu usapkan ke tangan. Sah tayamum seperti demikian. Atau mengambilnya dengan anggota yang disapu, menggunakan anggota yang disapu. Ini tanah ini. Apa namanya? Badai tanah atau apa? Badai pasir tadi banyak itu kan yang banyak debu. Kita gini-gini kan muka kita. Itu sah itu. Tapi kalau diam aja kita kayak gini gitu kan, lalu pasir atau berdebu itu datang ke muka kita. Diam aja seperti ini, itu kan. Itu tidak sah. Harus ada bahasanya dalam kita tuh ma'ak atau tama'ak. Digerak-gerakannya, ma'akahu. Dia gerak-gerakkan mukanya itu. Karena itu yang disebut dengan naql. Karena naql ini adalah fardu. Mesti ada. Tentu kalau adanya tanah di sini tentu menggunakan akal seperti ini, menggunakan tangan. Dan sah juga menggunakan muka seperti tadi. Gini-gini kan. Ya sah itu. Tapi kalau diam saja kita kan, lalu datang tanah itu sampai berdebu semua, itu tidak sah. Ya, mesti digini-gini kan. Atau dia ada di tanah menggunakan muka kita gini-gini kan. Ya sah. Sah. Paham ya? Yang penting ada apanya? Nakalnya. Jadi nakal itu perbuatan kita memindahkan tanah dari yang lain ke muka kita umpamanya. Dari yang lain ke tangan kita. Tentu nakal itu ada perbuatan kita. Kalau seperti ini mana ada perbuatan kita? Angin yang memperbuat itu kan. Tapi kalau begini ada perbuatan kita. Diginikan muka kita ke tanah juga ada. Seperti itu ya. Atau seandainya di muka kita. Umpamanya kita udah tayamum nih di muka. Oke? Setelah tayamum di muka ternyata tanah itu atau debu itu datang ke kita banyak sekali. Sehingga hinggap di muka. Maka boleh kita jadikan muka itu. Karena muka kita udah selesai tadi kita tayamumkan. Kita ambil di muka itu, kita gunakan di tangan. Itu untuk kan kiri lagi. Sah itu. Tidak masalah. Paham ya? Itu syarat pertama. Mesti ada naqlut turab. Ini wajib ini. Ya, wajib naql ini. Ini wajib naql ini.
Oke. Yang kedua, fardu tayamum adalah an-niyatu. Atsani an-niyatu, niat. Kapan niat? Ketika mengerjakan fardu atau rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Naqal. Maka wajib niat disertakan dengan naqal itu. Ketika apa tadi? Memindahkan tanah dari, umpamanya di sini ada tanah. Lalu kita naqalkan dengan menggunakan tangan kita. Wajib menyertakan niat di hati ketika menakalkan itu, memindahkan itu di sini. Karena itu perbuatan fardu pertama kali. Sedangkan kita katakan kapan letak niat itu di awal ibadah. Itu adalah awal ibadah di permasalahan tayamum, ya kan? Itu fardunya. Wajib menyertakan niat ketika naqlu turab. Paham ya? Makrunatan bin naql kata para ulama. Dan niat tadi ketika kita nakalkan tadi wajib tetap ada atau wajib kita tetap ingat ketika kita mengusap muka. Ya, sampai kita mengusap muka seperti ini itu masih atau masih wajib kita merasa kita masih berniat. Paham tak? Tapi kalau seandainya lupa, ya kan, setelah kita berniat di sini, lalu ternyata ujian turun, tahdid ujian turun kan, mikir tahdid ujian, kan hilang itu niat kita, hilang niat kita, seperti itu kan, atau bagasi tidak laku gitu kan, hilang kita kan, niat, umpamanya, jangan Khalid, boleh ditunjuk, kan, hilang ininya, hilang niatnya. Setelah kita nakal tadi kan berniat, lalu hilang niatnya. Lalu setelah di muka tidak berniat, maka tidak sah. Maka mesti di sini ada khilaf sebetulnya, ya kan? Ada yang mengatakan ketika kita begini berniat di naqlu turab, lalu sampai di sini tidak berniat atau hilang niatnya, maka tidak sah. Ini yang pertama yang mengatakan di tasih atau mutamat menurut Syekhon ini Rafi'i dan Nawawi. Jadi kalau dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan kata Syekhon, maka maksudnya adalah Rafi'i dan Nawawi. Tapi kalau dalam hadis disebutkan Syekhon adalah Bukhari Muslim, seperti itu. Kalau disebutkan syuyukh dalam kitab-kitab itu Rafi'i Nawawi tambah terakhir Subki. Kalau dikatakan asyuyukh, ya kan? Kama qalahu al-asyuyukh gitu kan. Kama tafaqa asyuyukh. Asyuyukh itu ada 3 itu. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar yang utama itu adalah mesti ada niat di awal naqal sampai kita menyapu di muka. Jadi masih ada sampai di muka. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pendapat yang dipegang oleh Imam Romli. Imam Romli kan ada 2, ada anak beliau, ada ayahnya, gitu kan? Ayahnya namanya Syihabuddin, anaknya Syamsuddin. Ya, Syamsuddin Ar-Romli. Pendapat Imam ini mengatakan seandainya pun berniat di sini lalu lupa, sah niatnya. Ya, sah niatnya seperti itu. Tapi kata Syekh Mustafa, ya, khilaf ini hanya khilaf lafzi, ya, khilaf lafzi. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan pendapat yang mengatakan tidak sah tadi adalah ketika dia tidak berniat lagi di menyapu wajah. Ini kan dia berniat tadi, naqlu turab, berniat. Lalu lupa, hilang niatnya, azabatin niyah. Dalam kitab azabatin niyah, hilang niat itu. Setelah hilang, lalu dia sapu atau usap mukanya. Nah, ketika mengusap muka tidak menghadirkan niat lagi, maka ini ittifaq para ulama juga tidak sah. Ya, atau ini pendapat ulama yang pertama tadi mengatakan tidak sah. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya berniat begini lalu hilang niatnya, lalu tiba-tiba sebelum menyapu muka atau ketika menyapu muka niat lagi, maka sah. Paham ya? Tapi kalau hilang di tengah, menurut pendapat pertama tadi ketika tidak diniatkan lagi menyapu muka maka tidak sah. Paham ya? Jadi tata cara yang bagus adalah berniat di awal sampai niat itu masih ada ketika kita mengusap muka. Tapi kata para ulama ini, ulama kedua tadi, Imam Romli dan Imam ayah tadi, Romli dan anak tadi. Ini sebetulnya hanya jaryun alal ghalib. Kenapa jaryun alal ghalib? Karena ini kan masanya sebentar sekali. Jarang sekali itu hilang niat dalam masa sebentar ini. Kita berniat nih. Itu pasti kita masih dalam keadaan berniat.
Sehingga nadir sekali kata para ulama yang kedua ini, nadir sekali hilangnya niat dalam masa yang sedikit ini. Yang zamanun yasir kata para ulama. Ya, sehingga sah niat dalam masa itu kalau walaupun hilang sedikit itu. Itu pendapat kedua. Ya, tapi khilafnya hanya khilaf lafzi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu wajib dia berniat. Kapan berniat? Ketika nakal, ya ketika nakal. Kalau lupa maka wajib berniat ketika menyapu, ketika sampai ke muka tangan kita seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya apa yang kita niatkan? Apa yang kita niatkan? Kalau kemarin kita membahas tentang ini, tentang wudu, tentang mandi, boleh ya berniat mandi itu, wudu itu, nawaitu ada fardul wudu, nawaitu wudu, nawaitu fardul wudu, itu kan? Nawaitu raf'al hadatsil asghar, sah begitu ya? Kalau dalam permasalahan tayamum itu tidak boleh kita berniat untuk mengangkatkan hadas. Ya, nawaitu raf'al hadas, nawaitu tayamum li raf'il hadas, tidak sah. Karena tayamum ini bukan mengangkatkan hadas. Ya, tayamum itu bukan mengangkatkan hadas, dia hanya posisinya sebagai badal. Posisinya hanya sebagai ganti. Buktinya kalau ada air dia tidak sah lagi tayamumnya. Ya. Lalu apa niatnya? Dia itu juga tidak sah kalau berniat untuknya nawaitu ada afadil tayamum, tidak sah. Kalau di wudu sah ya, nawaitu ada afadil wudu, nawaitu ada afadil ghusli sah. Nawaitu ada nawaitu ada al-ghusl, nawaitu ada al-wudu sah kalau dalam wudu. Dan tayamum tidak sah, nawaitu ada al-wudu, nawaitu bahkan kita nawaitu ada tayamum, nawaitu nawaitu ada afadil tayamum atau nawaitu tayamum tidak sah. Ya. Mesti niatnya adalah niat istibahah muftaqirin ila tayamum. Dia niat istibahah namanya. Niat istibahah. Jadi niatnya adalah niat istibahah. Maksudnya niat kepada hal yang membutuhkan kepada bersuci. Salat umpamanya. Maka sah kalau kita katakan nawaitu tayammum lis shalah atau listibahatis shalah. Nawaitu tayammum listibahat tawaf. Nawaitu tayammum listibahati khutbatul jumu'ah. Nawaitu tayammum listibahati mash'il mushaf. Wahakadha. Paham tak? Tidak boleh dia meniatkan raf'at hadas. Karena hadas, tayamum ini bukan untuk mengangkatkan hadas. Ya. Buktinya kalau ada air di sana, batal langsung. Bukti ini bukan mengangkatkan hadas. Kalau mengangkatkan hadas berarti kan udah hilang hadasnya. Seperti itu. Ya. Jadi dia tidak boleh berniat untuk mengangkatkan hadas. Tidak boleh berniat ada fardu tayamum. Atau berniat fardu tayamum tidak sah. Kenapa? Karena kita katakan, tayamum ini adalah toharoh darurah. Ya, toharoh darurah. Sehingga kalau toharoh itu dia bukan menjadi maksud asal daripada toharoh. Dia hanya sebagai ganti, badal. Buktinya dia tidak dianjurkan tajdid tayamum. Kalau wudu kita dianjurkan tajdid wudu. Dalam tayamum tidak dianjurkan. Kenapa? Dia hanya darurah. Kalau darurah itu badal. Kalau badal itu tidak perlu ya adanya pengganti seperti itu. Paham ya? Kalau niat tayamum, nawaitu tayamum sah enggak? Enggak sah. Ya kan? Tapi kalau nawaitu tayammum listibahati shalah sah. Nawaitu tayammum listibahati tawaf sah, ya. Nah, ini sah. Paham ya? Ada enggak paham di sini? Jadi apa yang diniatkan yaitu istibahah. Nah, itu jawabannya. Apa yang dia niatkan ketika tayammum adalah istibahah. Terserah istibahahnya. Mau salat, istibahah salat. Nawaitu tayammum listibahati shalah. Ya kan? Kalau bahasa Indonesianya saya niat tayammum untuk memperbolehkan salat. Niat tayammum untuk memperbolehkan menyentuh mushaf. Ya, niat tayamum untuk memperbolehkan tawaf, khutbah Jumat, wahakadha. Mafhum insyaallah? Lalu teman-teman, di dalam tayamum itu apa yang kita niatkan itu ada 3 marotib. Ya kan? Jadi marotib dalam apa yang kita niatkan ada 3. Ma yunabi tayamum ala salasi marotib. Jadi marotib yang kita niatkan dalam tayamum itu ada 3. Kita catat ini. Marotib yang kita niatkan dalam tayamum. Marotibun niyah fi tayamum. Ada 3. Maratibun niyah fit tayammum ada 3. Ya. Yang pertama, fardu as-shalah. Kemudian fardu at-tawaf. Kemudian ketiga, khutbatul Jum'ah. Coba perhatikan.
fardhu shalah, fardhu tawaf, khutbatul jumu'ah. Ya. Karena tiga-tiga ini adalah suatu yang fardu. Salat fardu, salat 5 waktu, fardu. Tawaf, fardu. Khutbah Jum'ah, fardu. Tiga-tiga ini kan wajib dalam keadaan taharah. Kalau kita berhadas, tidak sah yang tiga ini. Khutbah Jum'ah wajib dalam keadaan taharah. Tapi khutbah Idul Adha tidak wajib taharah. Nanti ada pembahasan. Khutbah Idul Adha tidak wajib dalam keadaan taharah. Ya kan? Khutbah Istisqa tidak wajib keadaan taharah. Tapi kalau keadaan khutbah Jum'ah wajib dalam taharah. Ini yang pertama. Tingkatan pertama. Ini harus dihafal ini. Karena berkaitan dengan apa yang kita niatkan nanti. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, naflus shalah. Salat sunnahnya. Kemudian naflu tawafnya. Ya kan, naflu tawafnya. Kemudian selanjutnya adalah salatul janazah. Salatul janazah. Ya, salat sunnah ini berada tingkatan kedua, maratibnya martabah yang tsaniyah, martabah tsaniyah. Martabah ula, martabah tsaniyah. Naflus shalah, salat sunnah. Salat sunnah yang memiliki sebab, salat sunnah rawatib, salat sunnah apapun, ya kan? Tawaf sunnah, ya kan? Kemudian salat jenazah. Salat jenazah ini fardu padahal, tapi dia adalah fardu kifayah. Nah, maka maksud dalam fardu salat di atas tadi adalah salat aini, salat fardu ain. Dan termasuk fardu ain adalah salat yang dinazarkan. Salat yang dinazarkan. Maka salat yang dinazarkan masuk yang di atas ini. Karena yang dinazarkan itu sama aini, dia wajib aini. Apa bedanya fardu aini dengan fardu nazar? Kalau fardu aini kan dari awalnya memang diwajibkan oleh Allah. 5 waktu salat zuhur, subuh, asar, maghrib semuanya itu kan diwajibkan Allah dari awal untuk masing-masing kita. Tapi kalau nazar itu adalah perbuatan sunnah yang kita wajibkan untuk kita, padahal Allah tidak mewajibkan. Ya. Karenanya nazar ini makruh dalam mazhab kita. Nazar hukumnya makruh dalam mazhab kita. Umpamanya kata Khalid, kalau ini seandainya najah semuanya tanpa ada dojim, kalau dhaif tanpa ada yang kena seperti itu lagi kan, maka saya bernazar sholat sunnah 20 rakaat. Nah, gitu kan. Ini adalah nazar. Awalnya tidak wajib sholat sunnah itu bagi dia. Lalu dia wajibkan bagi dia, maka wajib. Makanya wajib ini. Kalau untuk sholat itu nanti maka untuk kalau tayamum maka martabahnya martabah ula. Letaknya di sini. Paham ya? Maka fardus shalah walau manzuratan, kalau kita takdirkan fardus shalah walau manzuratan. Fardu tawaf khutbah Jumat. Kemudian selanjutnya naflus shalah, naflus tawaf dan sholatul janazah. Sholatul janazah ini adalah fardu kifayah. Tapi para ulama mengatakan fardu kifayah ini diletakkan posisinya sama dengan sholat sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selain demikian. Yang tiga selain yang itu. Apa umpamanya untuk sujud tilawah? Ma'ada dzalik. Ya kan, contohnya kasujud asyukur umpamanya, seperti sujud syukur. Wa sujud at-tilawah. Apalagi umpamanya? Untuk menyentuh Quran. Wa masil mushaf. Apalagi yang butuhkan kepada wudu? Belajar nak butuh kepada wudu. Sunnah. Apalagi tamkinul halil umpamanya. Tahu tamkinul halil? Sudah kita bahas ini. Jadi kalau seandainya istri Zabandi gila, seandainya, ya kan? Kalau seandainya nanti mau bersetubuh, padahal dia baru haid, sedangkan kan kalau haid setelah inqita' darah haid wajib dia mandi untuk bersetubuh, ya kan? Seorang yang gila tidak sah niatnya. Kenapa? Karena dia tidak tamyiz. Secara niat itu adalah dia tamyiz. Dia tidak sah, ya kan? Tapi dia wajib mandi gunanya supaya halal suaminya menyetubuhi dia. Namanya tamkinul halil. Ya, supaya kita boleh menjimai dia, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Ya kan? Wajib dia taharah terlebih dahulu. Itu dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, maka bagaimana tata caranya? Dia tayamum.
tayamum itu digantikan posisinya sebagai hadas besar juga. Iya kan? Hadas besar tidak ada air, bagaimana? Ya tayamum. Bagaimana tata cara kalau ada hadas besar? Diambil tanah digini kan? Tidak. Tayamum biasa. Paham ya? Maka itu martabah yang ketiga. Ini ada pengaruhnya nanti. Ini ada pengaruhnya. Ya? Coba perhatikan. Kalau seandainya, teman-teman, yang pertama. Kalau seandainya dia berniat di martabah yang pertama. Apa martabah pertama? Fardus sholah, fardut tawaf, kemudian khutbatul jumu'ah. Kalau dia berniat di martabah pertama, saya berniat tayamum untuk fardus sholah. Nawaitu tayamum li fardus sholah. Itu kan? Atau li shawat al-mafrudah. Atau fardut tawaf. Atau untuk khutbah jumu'ah. Nawaitu tayamum li khutbah jumu'ah. Maka boleh, coba perhatikan. Maka boleh dia mengerjakan semua yang ini sekalipun apa selain yang dia niatkan. Dia berniat fardus sholah saja. Maka boleh dia mengerjakan selain fardus sholah. Maksudnya tapi satu saja. 1, 2, 3. Salah satu dari yang 3 ini saja. Kalau berniat yang martabah ula, martabah pertama apa? Fardus sholah, kemudian fardut tawaf, kemudian khutbatul jumu'ah. Kalau berniat salah satu dari yang ini, maka boleh satu saja dari yang 3 ini. Sekalipun selain yang dia niatkan. Dia tadi berniat fardus tawaf. Tapi dia gunakan bukan untuk fardus tawaf. Ini dia tayamum tapi untuk fardus tawaf, ya kan? Tapi belum dia gunakan untuk tawaf. Lalu dia sholat fardu, maka habis tayamumnya. Untuk yang pertama, martabah pertama. Paham ya? Jadi kalau diniatkan salah satu dari yang 3, maka boleh salah satu dari yang 3 ini, ya. Sekalipun apa selain apa yang dia niatkan, dan boleh yang di bawah ini semuanya. Masya'a min an-athalathah dan athaniyah wa thalithah. Jadi kalau diniatkan yang martabah pertama, jadi itu kaidahnya. Kalau diniatkan martabah pertama, ya kan? Maka boleh salah satu saja di antara yang 3 ini, sekalipun selain yang dia niatkan. Dan boleh juga mengerjakan martabah kedua dan martabah yang ketiga. Sekarang saya berniat tayamum untuk fardu solat. Saya telah solat. Boleh saya menyentuh Quran. Ya, boleh saya gunakan untuk sholat sunnah 1000 rakaat. Seandainya. Amin. Boleh saya gunakan menyentuh Quran. Boleh saya membawa Al-Quran, membawa mushaf. Atau segala hal yang membutuhkan kepada wudu. Yang berada pada martabah kedua, martabah ketiga. Paham keadaan ini? Paham ya? Coba diulangi sama dia. Gua aja ya gitu. Kalau seandainya berniat tayamum pertama, martabah pertama, bisa mengerjakan salah satu dari 2 dan 3. Sekalipun selain apa yang dia niatkan. Terus dan juga boleh martabah kedua, martabah ketiga, semuanya boleh. Paham? Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, seandainya kalau dia berniat martabah kedua ini, maka boleh yang kedua ini semua dikerjakannya dan boleh yang ketiga sakitnya. Ya. Maka kalau seandainya dia martabah yang kedua, umpamanya dia niat tayamum untuk sholat sunnah, atau niat tayamum untuk tawaf sunnah, atau untuk sholat jenazah, paham tak? Maka boleh semua ini dikerjakan yang kedua ini dan boleh juga yang ketiga semuanya. Artinya boleh martabah kedua, martabah ketiga. Paham? Ya satu tayamum. Paham Alvin? Gimana? Iya, dalam satu tayamum itu bisa dikerjakan oleh martabah kedua dan martabah ketiga. Semuanya yakin? Ya betul. Jadi kalau dia berniat martabah yang kedua, contohnya dikatakan nawaitu tayamum linafis sholah atau linafis tawaf atau untuk sholatul janazah, maka boleh semuanya ini sekalipun selain yang dia niatkan dan boleh martabah yang ketiga juga. Semuanya. Paham ya? Kalau berniat ketiga, kalau berniat martabah yang ketiga hanya boleh martabah yang ketiga saja, tidak boleh yang di atasnya. Paham ya? Dah ya? Dah. Bagaimana kalau seandainya dia berniat sholat saja? Nawaitu tayamum li sholah. Listibahati sholah. Sholah aja. Tidak dikatakan fardu sholah. Maka kata para ulama, minimal sholat itu penggunaannya ada yang wajib, ada yang sunnah.
Yang paling rendah derajat sholat itu adalah sunnah. Maka yasduqu alaihi aqallu darajati sholat. Aqallu darajati sholat adalah sunnah. Maka boleh dia dengan niat tayamum tadi, nawaitu tayamum lis sholat tadi, boleh hanya sholat sunnah saja. Ya. Anda boleh. Anda boleh mengerjakan martabah pertama. Paham ya? Tapi boleh yang martabah kedua ini semuanya. Karena dia posisinya sunnah. Paham ya? Ya. Sujud tilawah itu apanya yang sunnah? Maksudnya kenapa sujud tilawah? Karena ini adalah sunnah gitu. Ya mungkin ini adalah aturan juga kayaknya. Jadi maksudnya ini aturan pertama, fardu sholat, fardu tawaf, kemudian khutbah Jumat. Yang kedua martabahnya naflu sholat, naflu tawaf, sholatul janazah. Selain itu martabah ketiga, itu aja. Paham ya? Paham? Jadi bagaimana kalau dia berniat untuk sholat tadi? Dia hanya niat sholat saja. Nah, maka masuk martabah kedua. Dihitung sunnah. Kan? Maka tidak boleh martabah pertama dikerjakannya. Paham ya? Tapi kalau fardu sholat, boleh semuanya. Tapi yang di atas hanya salah satu saja dikerjakannya. Paham ya? Maka tidak boleh satu tayamum itu dua fardu, tidak boleh. Nah itu kaidahnya. Satu tayamum itu hanya boleh satu fardu dan banyak sunnah. Ya? Jadi satu tayamum boleh dikerjakan satu fardu dan banyak sunnah. Itu berapa rukun berapa itu? Rukun kedua. Rukun pertama tadi adalah memindahkan tanah. Rukun kedua adalah berniat. Kapan berniat? Ketika naqal. Dan mesti ingat ketika sampai mengusap muka wajah seperti itu kan. Kalau lupa maka berniat lagi. Kemudian yang selanjutnya ats-tsalitsu mashul wajhi, menyapu atau mengusap wajah dengan menggunakan tanah tersebut. Ada sebagian orang umpamanya mancung sekali. Seperti saya ini. Saya mancung, bukan. Siapa yang mancung hidungnya? Yang mancung lah seperti itu. Sehingga kan kalau biasanya orang hidung mancung itu kayak ada lorong di sini kan? Kayak ada lorong di sini. Tampak ya? Orang-orang barat itu kan yang mancung itu lorong hidungnya di sini. Itu wajib menyampaikan tanah ke sana. Karena ketika menyapu kan nggak kena itu nanti. Wajib menyampaikan ke sana. Paham ya? Wajib menyampaikan ke sana. Kalau dia punya lihiyahnya panjang gini, wajib yang zahir itu kena. Karena zahir itu bagian daripada wajah. Ingat yang kemarin apa yang definisi wajah ya? Ma tahsulu bil muwajah indal mukhatab. Inda takhatub. Ketika saya bicara sama sahabat sini, apa yang tampak itu sampai ke bawah. Janggutnya sampai ke tanah. Itu bagian daripada wajah. Karena seandainya kan kalau ada pertanyaan nanti kan ada orang itu telah bertapa di bukit itu selama ribuan masa hidup ratusan tahun. Janggutnya udah panjang tuh wajib sampaikan ke bawah karena tampak ketika kita berbicara dengan dia. Itu bagian daripada wajah ketika mengusap muka. Ya, paham ya? Kemudian apakah ketika berwudu dulu kita katakan wajib menyampaikannya min manabiti sya'ri. Tempat tumbuh-tumbuh rambut ya di sini. Atau di jenggot ini kita punya punya jenggot panjang atau punya jambang di sini. Wajib kalau tipis dia wajib menyampaikan air ke sana. Betul enggak? Kalau dalam tayamum tidak. Bahkan jangankan tidak wajib, tidak dianjurkan makan. Ya kan? Tidak dianjurkan. Udah ambil lo tanah gini-gini kan bilang. Oh ya? Nggak, itu salah tuh. Tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ar-rabi'u mas'ul yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu kedua tangan berserta dua siku. Dua tangan, dua siku. Kalau ada rambutnya banyak, umpamanya yang punya bulu tangan banyak, ikan tebal umpamanya, tidak wajib pula menyampaikan ke dalam. Cukup yang di luar saja. Paham ya? Tidak wajib. Tapi kalau dia panjang kukunya umpamanya nih, panjang kukunya. Siapa yang suka panjang kuku? Saya mandi lagi. Panjang kuku gitu. Wajib nyampaikan di bawah kuku itu.
Karena itu bagian daripada zahir. Tapi kalau saya ini kan nggak ada panjang kuku nih. Nah, tapi kalau orang yang panjang kuku umpamanya wajib sampaikan ke bawah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah at-tartib. Wajib tartib. Pertanyaannya tartib itu di mana letaknya? Apakah di mengambil tanahnya atau di menyapu? Maksud tartib di sini apakah di menyapu atau mengambil tanah? Di menyapu. Tidak disyaratkan tartib di mengambil tanah. Maksudnya menyapu di sini mesti muka dan tangan setelah itu. Tidak boleh tangan dan muka. Tapi kalau mengambil tanah tidak disyaratkan tartib. Umpamanya tidak tartib itu adalah kita ambil tanah. Seharusnya kan yang biasa begini. Kita usap muka kemudian tangan. Kan seperti itu. Sekarang kita ambil tanah. Kita usapkan satu untuk muka. Satu untuk tangan. Satu lagi untuk ini. Itu kan yang pertama tidak tartib. Artinya mustarok di situ. Antara muka dan tangan. Kan tidak tertib, tidak masalah, ya kan? Dalam mengambil tanah itu tidak disyaratkan tertib. Yang disyaratkan tertib adalah dalam menyapu, mesti muka dan tangan setelah itu, paham ya? Tata caranya setelah ini, nah ini kita bahas tata caranya. Sunanut tayammum, apa yang tadi yang suruh saya ingatkan tadi? Bilangan, fardu ya. Jadi fardu tayammum kita katakan tadi khilaf. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Nah, yang mengatakan 5 seperti yang disebutkan oleh musannif di sini. Ada yang mengatakan 6 itu dengan menambahkan al-qasdu salah satunya. Ya, al-qasdu. Qasdu ketika mengambil tanah. Ketika mau mengambil tanah ada qasdu kita. Ada yang mengatakan demikian. Apa bedanya sama niat? Niat tadi niat kita tayamum, niat tayamum. Niat yang kita bahas tadi. Sekarang menyengaja. Karena qasdu ini khilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu qasdu. Karena qasdu itu syarat untuk nakal. Seperti tadi. Apakah saya qasdun tadi ketika begini tadi? Datang tanah. Kan tidak ada qasdun saja. Tidak ada qasdun saya. Tapi qasdun ingin mengambil tanah. Ada yang sengajaan. Pilihan saya mengambil tanah. Nah, gitu. Sebagian ulama mengatakan ini rukun. Jadi ada rukun itu naklun dan qasdun. Ada yang mengatakan naklun saja rukun itu. Qasdun itu lazim syarat untuk naklun. Karena tidak mungkin kita mengambil tanpa ada sengaja kita mengambil. Betul tidak? Ada yang maka seperti yang diambil oleh musannif di sini, qasdun itu adalah lazim daripada naklun. Naklun itu yang wajib. Tentu untuk mengambil itu ada niat kita mengambil, ya kan? Ada sengajaan kita. Nah, mungkin tiba-tiba tangan kita ke sana saja. Seperti itu ya. Pendapat yang selanjutnya mengatakan 7 dengan menambahkan salah satunya tanah. Jadi ditambahnya yaitu naqlu turab, kemudian an-niyah, kemudian masul wajhi, masul yadain wal ma'al mirfaqan, kemudian at-turab, kemudian qasdu, kemudian ini tartib atau letakkan di awal tadi seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kenapa para ulama berpendapat 5 yang disebutkan ini? Pendapat 6 dengan menambahkan al-qasdu, pendapat 7 dengan menambahkan qasdu dan at-turab. Nah, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya sunanut tayammum, sunah-sunah tayammum. Sunanut tayammumi katsiratun, banyak sekali. Minha di antaranya siwak. Kapan bersiwak itu? Ya, sebelum kita tayammum. Sebelum tayammum kita baca basmalah, maka sebelum membaca basmalah. Siwak biasa. Jangan disiwak dengan tanah pula. Siwak biasa. Ya. Yang kedua, wa tasmiyatu adalah membaca basmalah. Basmalah minimal adalah bismillah dan sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau orang yang junub dia mau mengganti toharohnya dengan tayamum. Bagaimana cara dia baca basmalah? Sama pembahasan yang kemarin. Yaitu dia mesti berniat zikir atau dimutlakkan saja. Kalau berniat Al-Quran atau Al-Quran ma'adzikri maka haram hukumnya. Karena dia junub. Junub tidak boleh membaca Al-Quran biqasdil qiraati. Kemudian wa taqdinul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Nah, ini sunnah hukumnya. Tidak wajib kanan dulu, tidak wajib kiri. Ya, sunnah hukumnya. Dalam tata cara menyapu ini teman-teman, apakah ada tata cara khusus atau tidak? Ya, khilaf ini. Khilaf. Ada yang mengatakan atau pendapat yang sahih kata Syekh Mustafa, tidak ada tata cara khusus dalam pembahasan ini. Tidak ada hadis yang sabit yang menjelaskan tata cara khusus. Dimulai dari sini usap di sini, lalu ini usap di sini. Tidak ada. Ya kan? Tapi ada dinukil dari Imam Syafi'i
ya kan? Dinukil dari Imam. Pendapat pertama tadi seperti yang ada di dalam Muharrar itu tidak ada tata caranya, ya kan? Di dalam Di dalam Muharrar disebutkan tata cara. Tapi dalam Minhaj, kalau buka di dalam Minhajut Thalibin itu tidak ada tata cara disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi dalam Muharrar itu kan kitab asal dari kitab Minhaj. Kitab Minhaj itu diikhtisar oleh Imam Nawawi dari kitab Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i, ya kan, Muharrar beliau diringkas oleh Imam Nawawi, disebut dengan kitab Minhajut Thalibin. Nah, dalam Minhaj itu tidak beliau sebutkan tata cara ini. Tapi dalam Muharrar disebutkan. Berarti beliau pangkas, tidak beliau sebutkan. Kenapa alasannya? Alasan karena tidak ada hadis yang sabit dalam permasalahan ini. Hadis yang sabit dalam permasalahan ini. Ya. Tapi dinukil dari Imam Syafi'i memang menyebutkan tata cara ini. Tata cara yang akan kita sebutkan ini. Kan belum kita sebutkan. Tata cara yang kita sebutkan ini. Ya. Kita sebutkan nanti alasan kenapa Imam Syafi'i menyebutkan di dalamnya. Tata caranya adalah pertama ke muka, ya. Ke muka seperti biasa. Misalkan ke muka. Kena semuanya. Kalau ada di sini maka kena semuanya. Ada di sini maka masukkan di sini. Paham ya? Kalau ke tangan, kalau muka jelas ya. Kalau ke tangan begini. Coba perhatikan. Ini tangan kiri saya. Udah saya usap nih. Ini dibiarkan. Tangan kiri saya, coba perhatikan tangan kiri saya taruh di sini. Di sini. Ini tidak masuk ke sini. Dia di jari-jari. Paham ya? Jemari saya diletakkan di atas jemari. Kemudian ini ditarik ke bawah. Ini kan beganggang ini. Beganggang apa itu? Masih ada sisa ini kan? Jari saya ini. Maka jari saya ketika sampai di ku' ini, sampai di pergelangan ini, saya masukkan ke dalam. Nah, begini. Saya usap terus sampai ke dalam. Nah, gini. Sedangkan ini kan belum kena nih. Telapak tangan saya belum kena ya. Saya masih menggunakan ini tadi. Maka itu yang saya gunakan untuk yang batin ini. Sedangkan ini belum kena tadi. Karena yang kena ini. Kan? Maka menggunakan ini. Menggunakan ibu jari. Paham tak? Saya ulangi. Perhatikan. Tangan saya usapkan ini. Karena ini digunakan untuk ini nanti. Maka ini tidak boleh kena. Paham ya? Kan dua-duanya ada tanah ini. Ya kan? Ada debu. Dianjurkan nanti setelah ini adalah apa kata beliau? Yang setelah ini dianjurkan takhfifut turab minal yadain. Sedikit tanah di sini. Bagaimana caranya umpamanya terlalu banyak diginikan atau ditiup seperti itu kan? Jangan banyak-banyak tanah pula. Diusapkan. Diusap seperti ini. Begini tata caranya. Sampai di sini digabungkan ke tangan, lalu diusap ke bawah. Kan yang batin belum lagi, yang di sini juga belum kena. Tapi yang zahir ini udah kena. Maka menggunakan telapak tangan. Yang ini belum kena tadi, yang ini juga belum kena, maka menggunakan ini. Satu. Paham ya? Ini kan belum ini, dan ini ada tanah, maka menggunakan seperti tata cara tadi lagi. Dua. Kemudian dianjurkan menginikan tangan. Paham ya? Diginikan kedua tangan, rohatain. Diginikan tangan ini. Ya. Bukan wajib ya ketika kita mitukan. Tapi kalau tidak kena, yang dalam ini wajib kita masukkan mentakhlilnya. Setelah ini ada pembahasannya. Ya. Paham ya tata caranya? Tapi tata cara ini kita katakan di dalam Muharrar disebutkan, dalam Raudhah tidak dalam Minhaj tidak disebutkan, dalam Minhajut Thalibin tidak disebutkan. Tapi dalam Raudhah disebutkan, Raudhatul Thalibin disebutkan oleh Nawawi. Di dalam Minhajut Thalibin tidak disebutkan oleh Nawawi, dalam Raudhah disebutkan oleh Nawawi, Imam Nawawi. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu menyebutkan hal ini padahal tidak ada hadis yang sabit? Para ulama mengatakan karena tujuan dari Imam Syafi'i menyebutkan kaifiyat ini ya adalah untuk merot qaul Imam Malik yang mengatakan tidak sah atau tidak cukup dengan sekali sapuan saja. Menurut beliau mesti 2 kali karena tidak cukup ini. Dan kalau begini maka ini yang udah tanah yang digunakan ini udah musta'mal seperti itu. Maka mesti atau tidak cukup menggunakan 1 kali sapuan saja.
Kata Imam Syafi'i cukup. Nah, dicontohkanlah dengan tata cara tadi. Digunakan ibu jari, ya kan? Lalu digabungkan sampai sini, lalu menggunakan yang tengahnya. Ya. Cukup. Nah, maka qaul Imam Syafi'i adalah gunanya untuk merot qaul Imam Malik yang mengatakan tidak sah atau tidak cukup menggunakan satu kali sapuan saja seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah takhfifu turab minal kafaini, itu mentakhfifkan. Takhfif ini apa? Menyedikitkan, ya, mensedikitkan adanya tanah atau ghubar ini, debu ini yang ada di kedua tangan kita, baik dengan mengibaskan begini atau dengan ditiup, ya. Kemudian selanjutnya kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairu tathlis. Dan sunnah-sunnah tayammum lagi adalah semua yang mungkin bisa dikerjakan dari sunnah-sunnah wudu' selain tathlis, meniga-nigakan. Karena meniga-nigakan itu makruh nanti. 3 kali kita ulang. Itu kan tanah lagi, makruh hukumnya. Taktsiru turab itu makruh. Ya. Maka semua yang sunnah, umpamanya dalam berwudu, sunnah tidak kita menghadap kiblat berwudu. Sunnah, maka disunahkan pula dalam tayammum. Sunnah tidak memulai dari atas wajah. Sunnah, maka dianjurkan pula dalam tayammum. Sunnah tidak mempanjangkan ghurrah dan tahjil sampai ke sini. Begitu juga dalam tayammum, maka sunnah juga. Tafrik, begini kan sunnah tidak takhlil, sunnah juga. Syaratnya kalau tidak masuk air ke dalam sini, kalau debu, kalau tidak sampai kecuali dengan begini kan maka wajib, ya paham. Selanjutnya adalah yang makruh atau tayammum. Mualah, subhanallah. Wal mualatu, dan mualah. Mualah ini sunnah hukumnya. Tapi kemarin pembahasan sunnahnya adalah bagi siapa? Li ghairi daimil hadas, seperti sulus. Orang yang daimul hadas hukumnya sama dengan pembahasan orang yang mau berwudu atau mau mandi kemarin. Ya kan? Orang yang daimul hadas, orang yang istihadah umpamanya. Istihadah, atau orang yang sulusul baul, orang yang sulus al-rih, ya kan, keluar terus, menetes terus, ya kan, maka wajib mualah bagi dia. Loh, bagaimana tata cara mualah di tanah? Kalau di air kemarin kan kadar dobit mualah itu adalah belum kering anggota yang pertama dibasuh. Setelah kita masuk anggota kedua kan seperti itu. Kalau kita basuh tangan, kadar mualah antara muka dan tangan adalah belum kering dengan muka. Kalau udah kering itu bukan mualah lagi, maka luput kesunahan dalam wudu. Kalau udah kering muka, seperti itu kan. Lalu dalam tanah bagaimana tata caranya? Melihat tanah itu kering atau hilang bagaimana? Maka ditakdirkan, diperkira-kirakan sama dengan tanah. Sama dengan air. Air biasanya berapa lama dia kering umpamanya? Oh, 10 menit udah kering. Maka kurang dari 10 menit itu masih mualah. Nah, seperti itu. Dikira-kirakan sama dengan air. Kemudian selanjutnya makruhatut tayammum. Makruhatut tayammum ada 2. Takrirul mashi, mengulang menyapu itu makruh hukumnya. 2-3 kali makruh hukumnya. Memperbanyak turab, banyak taruh turab itu makruh hukumnya. Musannif menggunakan makruhat. Makruhat itu kan jamak. Jamak itu minimal 3. Padahal beliau buat 2 di sini. Maka Syekh Mustafa memberikan ta'liq dalam beliau kritik dalam beliau mengatakan ahsannya atau lebih aulanya musannif menyebutkan ma yukrah fit tayammum. Apa yang makruh kepada tayammum. Karena beliau menggunakan 2 saja, tapi beliau sebut di judul makruhat tayammum. Ya kan? Tapi walaupun demikian masih ada yang para ulama yang lain menambahkan selain 2 ini. Mubtilatut tayammum yang terakhir, yang membatalkan tayammum. Yang membatalkan tayammum adalah banyak sekali. Mubtilatut tayammumi katsiratun minha al-hadath. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka batal tayammum. Bagaimana kalau seorang yang berhadas besar lalu dia bertayamum? Dia hadas besar sekarang. Junub umpamanya. Ya, junub. Lalu tidak punya air. Tata cara dia bertahara kan mandi, tayamum. Dia tayamum. Setelah tayamum ternyata setelah tayamum hadas kecil dia. Dia tayamum tadi untuk hadas besar. Ya kan? Maka nanti cukup kalau dia punya hadas kecil, hadas besar, cukup 1 kali tayamum saja. Tak perlu 2 kali tayamum. Ya. Kalau seandainya dia itu tayamum untuk hadas besar, untuk junub umpamanya, dia junub tidak punya air, lalu dia tayamum untuk junub dia. Lalu terjadi hadas kecil, maka tidak batal hadas besar ini. Hadas besar, batal tayamumnya adalah dengan adanya hadas besar. Ya, dengan terjadinya hadas besar lagi.
Tapi kalau hal yang sama maka ndak masalah. Umpamanya begini. Si perempuan ini dalam hal tamkinul halal ini tadi. Si perempuan ini dia mau si suaminya mau berhubungan dengannya. Maka kan wajib dia untuk bertayamum karena tidak punya air. Kan wajib dia bertoharoh. Gantinya adalah ganti toharohnya adalah tayamum. Ya. Gantinya tayamum. Ketika dia tayamum, itu kan terangkat janabahnya secara bukan terangkat. Dia diperbolehkan disetubui oleh suaminya. Betul enggak? Maka apakah boleh satu kali setubuh saja atau boleh banyak kali? Boleh banyak kali. Tidak batal pula tayamum yang pertama tadi. Ya kan? Jangan kira sekali saja lalu batal. Lalu setiap kali mau berhubungan, bertayamum lagi. Ya kan? Itu penuh tanah semua mukanya. Ya, tidak perlu. Sekali saja. Paham ya? Itu kaidah. Jadi kalau dia bertayamum untuk hadas besar, kalau terjadi hadas kecil maka tidak batal. Kalau dia untuk tamkinul halal seperti ini, maka tidak batal dengan berulang-ulangnya janabah yang sama. Ya kan? Kemudian selanjutnya ar-riddah, murtad. Murtad ini apa maknanya? Qat'u istimraril Islam. Memutuskan melanjutkan agama Islam, kan seperti itu. Murtad ini adalah ada dua murtad, murtad hakiki dan murtad hukmi. Murtad hakiki itu adalah murtad dari orang yang sah talaknya. Siapa yang sah talaknya? Orang yang baligh, yang berakal. Anak kecil kan tidak sah murtadnya, tidak sah talaknya. Karena dia kalamnya laghin. Anak kecil itu kalamnya laghin sehingga tidak dihitung talaknya. Kalau murtad itu dari orang yang sah talaknya itu disebut dengan murtad hakiki. Kalau dari orang yang tidak sah talaknya, dari anak kecil umpamanya, anak kecil murtad. Orang gila, murtad. Maka namanya murtad hakiki. Murtad hukmi. Dua-duanya, murtad hakiki dan murtad hukmi ini membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini, kata para ulama, adalah toharoh dha'ifah. Toharoh yang lemah sekali. Sehingga dengan apapun yang membatalkan rendahnya, walaupun rendah, maka dia itu batal tayamumnya. Tapi kalau dalam kita berwudu, murtad kita, batal tidak tayamum kita? Tidak batal. Teman-teman berwudu, jangan teman-teman. Ada seorang berwudu, lalu murtad dia langsung setelah itu dia Islam lagi. Tidak batal tayamumnya. Tidak batal wudunya. Tapi kalau kita tayamum, murtad setelah itu batal tayamum kita. Kenapa? Karena tayamum adalah toharoh dha'ifah. Kemudian selanjutnya tawahumul ma. Dia mengira tawahum ini lebih daripada waham itu sendiri. Artinya bisa jadi syak atau bisa jadi dhon. Ya. Kan kita katakan idrak itu ada banyak ya, ada yakin. Ya kan 100%, jazim. Ada yang di bawah itu dhan, ada yang itu syak, ada di bawah itu waham. Maksud daripada tawahum di sini tiga-tiganya, syak atau dhan. Tawahum dia adanya air kharijas shalah. Ya kan? Maka batal tayamumnya. Maka tawahum ini ada dua hukum kalau kita tulis seperti ini. Kenapa penghapus? Habis. Setelah ini habis. Tawahumul ma. Ada kalanya di luar sholat. Bandi, tahu enggak tawahum di luar sholat ini? Dia mengira ada air, tapi sebelum dia memulai sholatnya. Ya kan? Atau ada kalanya mengira air, tapi telah masuk dia ke dalam sholatnya. Maka dibagi dua. Apa ya saya tulis ini? Laisa lahu ha'il. Maka batalat. Laisa lahu ha'il, maka batalat. Lahu ha'il, lam yabtul. Kalau dakhil as-shalah
lam tabtul mutlaqan. Itu kalau tawahum. Bagaimana kalau yakin? Al-ilmu biwujudil ma'. Ada kalanya kharijas shalah. Ya. Ada kalanya kharijas shalah, ada kalanya dakhil shalah. Ada kalanya dakhil shalah. Ini harus dipangku kayaknya. Dakhil shalah ini ada dua. Wait, ini mana nih? Ada. Coba perhatikan teman-teman. Kurang jelas. Mau di mana ditaruh? Ada kursi di sini, dah. Jadi foto nanti, foto. Atau foto juga boleh. Atau kursi boleh juga. Tidak kelihatan ya. Nanti dipoto aja nanti. Ini udah terakhir, ini nggak ada penghapus-hapusan lagi. Oke? Udah. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nanti dicatat nanti. Aman aja catat tuh. Ya kan? Ada kalanya kita tuh tawahum. Tawahum itu ada kalanya syak, dhon atau waham sendiri. Mengira ada air. Paham enggak? Baik perkiraan kita itu 99%, enggak sampai 1%, atau 50%, atau 2%. Paham enggak? Nah, maka atau 1%. Maka ini tawahum namanya. Kita mengira. Perkiraan kita ada air itu, ada kalanya kita sedang dalam sholat, dalam kita keadaan toharoh dengan tayamum tadi, atau dalam keadaan kita tidak dalam keadaan sholat. Paham? Dalam sini, bagaimana kalau seandainya dia tawahum, mengira-ngira ada air, ya, dan dia berada di luar sholat, ya, di luar, umpamanya tampak ada jamaah di sini, mungkin di sana ada orang yang bawa air, ya kan? Atau tampak fata morgana di sana. Kan kalau orang di Sahara tuh banyak seolah-olah ada fata morgana seperti itu ya. Memperkirakan di sana ada air. Kalau dia berada di luar sholat, ya, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia memiliki hail atau tidak. Hail ini yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Umpamanya dia punya punya penyakit. Tentu kalau ada pun air, tidak bisa dia menggunakan tayamum, tidak bisa dia menggunakan air. Pasti dia akan bertayamum juga kan. Kalau dia lahu hail, maka tayamumnya tidak batal. Tapi kalau dia tidak punya hail, ya kan, tidak ada halangannya. Yang halangnya ada cuma tidak ada air. Tapi sekarang mengira ada air di sini, ya kan, kharijah sholat. Tapi kharijah sholat itu syaratnya juga adalah fi hadil gauth. Ingat fi hadil gauth kemarin ya? Ya fi hadil gauth. Itu sekitar berapa kemarin? 300 ziro atau 150 meter, ya. Maka kalau dia mengira kharijah shalah itu ada air fi hadil gauth, ya kan? Dan dia tidak memiliki hail untuk menggunakan air, maka batal tayamum yang gunakan pertama tadi. Ya kan? Maka bagaimana tata caranya? Wajib dia untuk mengambil air atau pergi ke sana, maka berwudu. Paham ya? Ini pertama. Kalau dia berada di luar sholat. Tapi kalau tawahumnya berada di dalam sholat, lagi sholat nih,
rasa-rasa terdengar ada rombongan yang datang. Tawahum dia. Ya. Iya, ada orang, tapi kan diperkirakan, mungkin jadi orang itu juga kehabisan air. Nah, tapi kan kita tawahum, biasanya orang kalau jamaah itu pasti ada membawa air. Gitu kan? Maka tidak batal sholat kita secara mutlak. Baik kita ada hail atau tidak ada hail. Mutlaqan lam tabtul sholatuhu. Paham sampai di sini? Paham Alvin ya? Kalau dia itu tawahum, memperkira-kirakan adanya air. Ada kalanya kharij sholat, ada kalanya dakhil sholat. Bagaimana? Kalau yang kharij sholat, seandainya kharij sholat, tapi waktu sholatnya itu udah mau habis, itu gimana? Tapi laisa lahu hail. Tidak ada hail bagi dia. Laisa lahu hail. Apakah wajib juga dia mengambil air ke sana gitu? Permasalahan sekarang itu adalah tayamum tadi. Apakah batal tayamum digunakan tadi atau tidak? Kalau laisa lahu hail kan batal tayamumnya. Ya ambil air itu berwudu dia. Berarti ya ada, kalau qada ya qada. Permasalahan tayamumnya batal atau enggak? Nah gitu permasalahan sekarang. Paham ya? Tayamumnya batal. Baik sempit waktu itu tidak sempit. Tinggal 5 menit lagi atau 2 menit lagi, tapi tawahum dia ada air di sana, ya kan? Tayamumnya otomatis batal. Paham ya? Kemudian selanjutnya bagaimana kalau yakin ada air? Yakin ada air. Ada kalanya yakin tuh ketika belum dia sholat, dia setelah tayamum ini yakin ada air. Atau dia di dalam sholat yakin ada air. Kalau dia kharijas sholah, batal secara mutlak. Karena dia belum mulai sholat. Ya kan? Ya ambil air, yakin ada air, ya ambil air wudu. Ya kan? Maka wajib dia membatalkan berwudu. Karena tayamumnya batal otomatis karena dia belum sholat. Bagaimana kalau dia telah sholat? Nah, dakhil shalah. Kalau dia telah sholat, telah memulai sholat. Ya, dengan menggunakan tayamum tadi. Lalu yakin di dalam sholat dia ada air. Yakin apakah dengan khabar orang yang thiqah? Umpamanya ini kan thiqah Faris ini thiqah sekali. Sedang sholat dengan menggunakan tayamum. Faris mengatakan, "Ustaz Zikri, ada air." Ya kan? Dan dia orang yang thiqah. Orang yang thiqah itu khabar dari dia adalah khabar yang dipercaya. Maka dengan demikian khabar atau dibawanya air ke depan saya. Itu lebih lagi. Orang yang thiqah tadi membawa air di depan saya. Ya kan? Kalau memanggil saja mungkin saya masih meragukan juga kan. Jangan-jangan dia main-main sama saya ini. Ini di bawahnya air dekat saya. Dan saya lagi sholat. Bagaimana tata caranya? Gambarnya. Maka ada kalanya sholat saya ini adalah sholat yang tidak butuh i'adah nanti atau sholat yang butuh i'adah. Sholat yang butuh i'adah atau sholat yang tidak i'adah. Ingat enggak teman-teman pembahasan tentang kita berada fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'. Fuqdanul ma' au yastawi fil amran atau yaghlibu fihi wujudul ma'. Karena kita berada pada tempat yang ghalibnya di sana tidak ada air atau sama saja ada atau tidak ada, maka apakah wajib i'adah atau tidak? Tidak ada i'adah. Maka sebaliknya kalau dia berada pada tempat yang ghalibnya di sana ada air, maka wajib dia i'adah, betul enggak? Maka kalau seandainya in kana sholatu mughniyah 'anil i'adah, maksudnya di sini adalah kalau sholatnya tidak butuh i'adah, maksudnya adalah kalau berada di tempat yang tidak ada air atau sama fi al-amran. Bi angkana fi mahallin yaghlibu fihi fuqdanul ma' au yastahi fihi al-amran. Itu maksud yang ini. Mafhum enggak? Belum mafhum? Belum mafhum. Sekarang kita yakin ada air. Yakin kita di dalam keadaan kita sholat. Bagaimana? Apakah batal tayamum atau tidak? Kalau kita sholat kita itu tidak wajib i'adah. Dalam pembahasan hilang dia. Dalam pembahasan kemarin, pembahasan kalau seandainya kita tolak ma'. Tolak ma' itu kan ada 2 kemungkinan kemarin. Ada kalanya kita berada di posisi yang di sana ghalibnya tidak ada air. Atau sama 2 perkara, ada atau tidak. Seperti di Sohro atau di padang pasir, ghalibnya tidak ada air di sana. Bagaimanapun kita kemarin mencari air, ya kan? Dan kita tayamum, tidak wajib i'adah sholat kita. Betul seperti itu kemarin hukumnya? La i'adah.
dalam posisi yaghlib fihi fuqdadul ma' au yastawi fihi al-amran. Tapi dalam keadaan yaghlib, dimakan di tempat fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'. Di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Nanti wajib kita iadah solat kita, iadah wuduk kita, dan wajib solat kita lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Yang kedua ini, ya kan? Kalau yang kedua ini yang ini. Kalau wajib kita iadah, yaitu di mana berada? Kalau wajib iadah di mana berada berarti? Ghalibnya ada air. Ah, ini yang maksudnya wa in wajabat alai ihadah, berarti dia bertayamum dan posisi dia berada di tempat yang ghalibnya ada air. Maka bagaimana? Batal wuduknya. Kenapa coba batal? Solat tidak solatnya dia wajib iadah nanti. Batal tidak batalnya dia wajib iadah nanti. Iya kan? Tidak dibatalkan yang solat, kan lagi solat sekarang nih. Tidak dibatalkan solat nanti wajib iadah juga. Dibatalkannya wajib iadah. Dalam keadaan apapun wajib iadah ini. Paham? Kalau di sini tidak batal, kenapa? Karena dia berada pada posisi yang ghalibnya tidak ada air di sana, maka tidak batal. Walaupun yakin ada air, tapi dia dalam keadaan solat. Ya. Tapi kalau berada dalam keadaan tidak wajib ada solat itu, seperti dia berada pada tempat yang ghalibnya ada air, kan wajibnya ada di sana. Nanti contoh ini, kita tidak ada air di sini di Kairo sekarang. Tapi ghalibnya di Kairo adalah ada air. Bagaimana kalau kita bertayamum di Kairo ini? Lalu yakin setelah itu ketika berada kita dalam keadaan solat ada air. Maka bagaimana? Batal tayamum yang kita gunakan ini. Kenapa? Ya kan? Solat kita ini dalam keadaan apapun nanti wajibnya ada. Batalkan solat ini, ulang wudhu. Solat. Paham? Kita ulangi. Kalau dia tawahum memperkira-kirakan adanya air, ada kalanya dia di luar solat atau dalam solat. Kalau di luar solat dia belum mulai solat, dia salat tayamum di luar solat. Tawahum dia mengkirakan ada air ini. Fi haddi al-ghauth, perkirakan adanya air. Kalau dia tidak ada hail menggunakan air, maka tayamum tadi batal otomatis. Tapi kalau ada hail, umpamanya dia butuh juga untuk menggunakan minum air itu nanti, atau hewan yang muhtaram umpamanya, atau dia punya penyakit seperti itu ya, tidak boleh kena air. Maka bagaimana tata caranya? Tidak batal. Lam ya betul. Bagaimana kalau dia di dalam solat, tawahum memperkirakan, tapi dalam keadaan sedang solat, secara mutlak tidak batal. Baik ada hail atau tidak ada hail. Itu kalau seandainya waham. Kalau yakin ada air, yakin-yakinnya ada air. Bagaimana? 100% ada air. Kalau dia berada di luar solat, ya belum solat. Ya batal tayamum ini. Makanya sering para ulama mengatakan, kalau telah ada air, maka batal tayamum. Itu maksudnya. Ya kan? Kalau di dalam solat bagaimana? Dilihat dulu. Apakah solat kita itu butuhnya ada nanti atau enggak? Kalau sholat kita butuhnya ada, maksud sholat butuhnya ada itu adalah contoh kalau kita berada di tempat yang ghalibnya di sana nggak ada air, itu kan ada air ya. Kalau wajibnya ada nanti ghalibnya di sana berarti ada air. Nah berarti batal tayamum kita. Kenapa batal tayamum? Berarti batal tayamum batal sholat. Karena dalam keadaan apapun wajib kita yang ada. Kalau kita di sana berada di tempat yang nggak wajibnya ada, berarti di tempat yang ghalibnya nggak ada air atau sama dua perkara, ya kan? Sama, maksud sama itu adalah ada atau tidak. Maka tidak batal. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanak. Oh, belum. Cepat kali Ustaz nih. Wa tawahumul ma'. Ini mau kalik kayaknya. Wa tawahumul ma' kharija shalah. Wal ilmu biwujudil ma', dan yakin dengan adanya air. Paham ya maksud ilmu biwujudil ma'? Ini maksudnya. Wal qudrah ala thamani. Tadi dia tidak mampu bertayamum, kenapa? Karena tidak punya uang beli air. Atau air itu mahal dari harga misil. Tahu harga misil? Harga biasanya air itu 5.000. Lalu sekarang harganya naik 20.000. Ya uangnya cuma, walaupun uangnya 25.000, tidak wajib dia untuk beli air. Bisa dia bertayamum. Sekarang ternyata ketika dia tidak mampu beli air untuk menggunakan bersuci, umpamanya miskin sekali, jatuh miskin Zabandi ini, ya kan, tidak mampu membeli air. Oh tiba-tiba ternyata kemarin Zabandi ini menolong seorang, ya kan, ternyata yang ditolong ini orang kaya, dikasihlah Zabandi hadiah, ya kan. Kemarin itu kena prank Zabandi itu kan, dia masuk
masuk apa namanya? Dikasih hadiah, di calling. Ini hadiah 100 juta. Mampu nak beli air? Mampu. Jangankan beli air, bak air mampu dibelikan itu kan? Mampu beli air. Kalau telah mampu demikian maka batal tayamumnya ini. Tapi kudrohnya adalah kalau dalam keadaan kita yakin kita. Kalau itu kan prank pula kasih uang itu, maka enggak, iya kan? Harus yakin. Sarannya juga enggak ada hail bagi dia. Tapi kalau ada hail, punya uang pun, ya dia berhalang menggunakan air, ya kan? Selanjutnya wazawul illa al-mubihah, hilangnya illa mubihah. Tadi Zabandi tidak menggunakan air, kenapa? Karena sakit di sini. Sekarang sakitnya sudah sembuh. Maka batal tayamum tadi. Paham ya? Tapi syaratnya juga hilang penyakit itu adalah apa? Yakin. Tapi kalau tawahum ini, perkira-kirakan ini sakit ini hilang, ini maka enggak, ya kan? Tidak batal tayamumnya. Tapi kalau yakin zawalul illah al-mubihah yakin, maka makna dari wazawul illah mubihah adalah yakinan. Tapi kalau tawahum saja maka tidak batal. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau illa fi sholati saqitati bi fi thalathil akhirah. Kecuali yang tidak batal itu adalah para solat solat yang gugur pada 3 yang terakhir. Apa 3 yang terakhir? Zawalul illah mubihah, kemudian qudrah ala thamani al-ilmu biwujudil ma'. Kalau kita yakin ada air, lalu mampu membeli air, hilangnya illah yang mubihah, kata beliau tidak batal tayamum kita illa fi sholati saqata fi thalathil akhirah. Maksudnya adalah kalau kita itu berada di luar sholat. Jadi al-ilmu biwujudil ma' tadi, al-ilmu biwujudil ma' kalau khadijah sholah batal secara mutlak, ya kan? Tapi kalau kemudian kalau qudrah ala thamanihi kalau secara yakin seperti itu kan. Kemudian zawal ilah mubiyah kalau yakin. Bagaimana kalau selain daripada itu? Selain daripada itu. Bagaimana? Contohnya kita berada pada tempat yang di sana kalau kita sholat dengan menggunakan tayamum gugur sholat kita, yaitu pada tempat yang ghalibnya di sana tidak ada air. Ada air ya. Yang gugur sholat kita dengan tayamum. Tidak wajibnya ada. Fuqdanul ma'. Tidak wajib ya? Iya. Tidak wajibnya ada. Tidak wajibnya ada. Berarti di tempat yang tidak ada air di sana. Kan? Maka dengan demikian tidak batal. Dalam keadaan ini hilang illah mubihah kita. Apalagi? Mampu membeli saman atau ilmu biwujudil ma'. Maka tidak batal tayamum kita. Yang 3 yang terakhir ini al-ilmu biwujudil ma', al-qudrah ala thamanihi, zawalu illah mubihah. Kalau kita berada pada tempat yang di sana salat kita telah cukup, yaitu di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air atau istawfil amran, maka tidak batal tayamum kita. Paham ya? Kemudian selanjutnya wa haitsu la haila fil arba'il akhirati, dan juga pada 4 yang terakhir, apa 4 terakhir? Tambahan salah satunya adalah kharijah shalah. Kharijah shalah al-ilmu biwujudil ma', kharijah shalah. Tawahumul ma' kharijah shalah, al-ilmu biwujudil ma', al-qudrah ala thamani, zawal ilah mubihah. 4 ini kan membatalkan ya tayamum. Ya, membatalkan tayamum kita itu kalau tidak ada hail. Tapi kalau ada hail maka tidak batal. Ada hail. Kita mampu beli air tapi ada hail. Halangan kita menggunakannya, sakit atau butuh untuk minum seorang. Kan ada hail itu kan, haus atau sangat dingin sekali, tidak mungkin menggunakan air. Ya kan? Maka tidak batal tayamum kita. Maka beliau katakan wa haitsu la haila fil arba'il akhirah. Tempat batalnya adalah kalau tidak ada hail. Kalau ada hail seperti sangat haus menggunakan air itu, maka tidak batal. Ya, wallahu a'la wa alam. Subhanakallah.